Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai kemampuan literasi matematis siswa SMP pada soal PISA dengan mata kuliah kajian masalah pendidikan matematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Kiki Niasani Effendi SPD MPD. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Tiffany Anggreni Putri Solihat dengan NPM 181063150502111. Saya dari kelas 5A Pendidikan Matematika. Pendahuluannya, PISA atau yang disebut Program for International Student Assessment adalah salah satu asesmen utama berskala internasional yang menilai kemampuan matematika siswa. PISA melibatkan siswa berumur 15 tahun atau setara dengan siswa SMP dan diadakan setiap 3 tahun sekali. Usia 15 tahun dipilih karena saat usia tersebut siswa mendekati masa akhir pendidikan wajib di negara-negara yang tergabung dalam OECD. Nah, termasuk Indonesia, keterampilan dan kemampuan dalam PISA yang dinilai meliputi matematika, membaca, dan sains. Itu menurut OECD tahun 2013 dan menurut Stacy tahun 2012. PISA pertama dilaksanakan pada tahun 2000 dan kemudian dilaksanakan 3 tahun sekali. Lalu ada OECD. OECD itu adalah Organization for Economic Cooperation and Development. Sebagai organisasi penyelenggara PISA, anggotanya sebanyak 43 negara antara lain Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Italia, Jepang, Korea, and USA. Nah, dalam PISA Framework 2015, bahwasannya literasi matematika adalah kemampuan seorang untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Hal ini mencakup penerapan secara matematis, kemudian konsep, prosedur, fakta, serta alat matematis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan atau memperkirakan suatu masalah, di mana hal ini untuk menuntun individu agar mengenali peranan matematika dalam kehidupan. Ruth Kusuma 2010 juga dalam Larasati 2016 bahwasannya literasi matematika adalah kemampuan seseorang dalam menyusun berbagai pertanyaan atau problem posing, merumuskan, memecahkan, dan menafsirkan permasalahan tersebut berdasarkan konsep-konsep yang telah mereka punya. Dan selanjutnya, literasi matematika juga merupakan suatu kemampuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran matematika di sekolah, SMP, atau MTS. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi mata pelajaran matematika SMP atau MTS. Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar peserta didik dapat memahami konsep matematika serta dapat menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma tersebut secara akurat, efisien, dan tepat. Serta fokus dalam pembelajaran matematika adalah sebagai pendekatan. Nah, ini adalah konten PISA-nya. Yang pertama ada perubahan dan hubungan atau change in relationship. Kemudian ada quantity yaitu kuantitas, kemudian ada space and shape yaitu ruang dan bentuk, dan yang terakhir ada uncertainty and data yaitu ketidakpastian data. Ke dalam PISA itu dibagi menjadi 6 level dan digolongkan menjadi 3 bagian berdasarkan tingkat kesulitan dalam proses penyelesaian. Yang pertama atau easy yang terdiri dari soal level 1 dan level 2, yang kedua ada moderate difficult terdiri dari soal level 3 dan level 4, dan yang ketiga most difficult terdiri dari soal level 6 dan level 6. Setiap level menunjukkan tingkat kompetensi matematika yang dicapai siswa. Nah, itu menurut Profesor Johar tahun 2012. Semakin tinggi level soal, maka penerapan yang dibutuhkan lebih banyak. Berikut adalah kemampuan siswa yang harus dicapai oleh siswa pada setiap. Matematika juga memiliki aktivitas yang bisa diketahui seperti dalam tabel berikut. Nah, ini ada tahapan proses literasi. Jadi, yang pertama itu ada memformulasikan situasi nyata secara matematika. Yang tahapan kedua yaitu menerapkan konsep, fakta, prosedur, dan penalaran matematika. Yang ketiga itu menginterpretasikan, menggunakan, serta mengevaluasi hasil matematika. Ini adalah tahapan-tahapan dari proses literasi matematika menurut PISA. Masalah umumnya siswa belum mampu memformulasikan situasi nyata secara matematika, kemudian siswa juga belum mampu menerapkan konsep, fakta, prosedur, dan penalaran matematika. Yang ketiga juga siswa belum mampu menginterpretasikan, menggunakan, dan mengevaluasi hasil matematika. Hasil analisisnya soal PISA tahun 2012.
Ini soalnya. Nah, konten soalnya itu kuantitas, fokus soalnya persamaan linear dua variabel, konteks soalnya ilmiah, kompetensinya memahami situasi nyata untuk menghitung bilangan berdasarkan perubahan termasuk persentase kenaikan atau penurunan. Nah, prosesnya merumuskan. Nah, ini soal pisahnya level kedua. Subjek, ini ada jawaban subjeknya. Subjek A1 maupun subjek A2 sudah mampu menginterpretasi kembali masalah nyata dan menuliskan kesimpulan dari masalah yang ada. Dalam hal ini subjek A1 sudah mampu menguasai proses literasi matematika pada tahap ke-1 dan ketiga. Karena pada tahap kedua siswa belum mampu menerapkan fakta dan algoritma yang sudah diketahui. Berbeda halnya dengan subjek A2 yang mampu menguasai tahap ke-1, kedua, dan ketiga. Gitu. Oke, selanjutnya lanjut tetesan, rubrik skornya 3, konten soalnya perubahan dan hubungan, kemudian fokus soalnya debit, tentang debit, soal debit, konteks soalnya tentang pekerjaan, kompetensinya itu mengubah urutan persamaan dan mengganti dua nilai yang diberikan. Kemudian prosesnya ada memperkerjakan. Nah, ini adalah soalnya, ini adalah jawaban dari subjeknya. Nah, di sini dalam hal ini subjek A3 dinilai belum mampu menguasai proses literasi pada tahap ke-1, kedua maupun ketiga karena pada semua tahapan siswa masih banyak melakukan kesalahan. Sedangkan subjek A4 dinilai sudah mampu menguasai proses literasi matematika karena sudah menguasai tahap ke-1, kedua serta ketiga gitu. Ini tahap ke-1 kan diketahui dari dia konten soalnya kuantitas, fokus soalnya aljabar, konteks soalnya pribadi, kompetensinya itu menghitung dan membandingkan angka dalam situasi sehari-hari. Prosesnya itu merumuskan. Nah, ini pertanyaannya, berapa jumlah minimum DVD yang perlu disewa anggota untuk menutupi biaya keanggotaan tunjukkan pekerjaan Anda. Nah, di sini ada dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa subjek A5 mampu menguasai. Mana subjek A5 itu yang atas. Dia harus disewa agar biaya anggotanya tuh terpenuhi gitu. Nah, itu dia melakukan kesalahan. Nah, sedangkan subjek A6 itu sudah mampu menguasai proses literasi matematika menurut PISA karena pada tahap ke-1, kedua, dan ketiga walaupun pada tahap ke-1 belum dituliskan sepenuhnya apa saja yang ada pada soal seperti halnya pada subjek A5 yang menuliskan secara lengkap pada tahap ke-1. Nah, jadi kalau yang subjek A6 tentang kapal layar ini juga rubrik skornya. Nah, ini adalah konten soalnya perubahan dan hubungan, fokus soalnya aljabar, konteks soalnya ilmiah, kompetensinya memecahkan situasi dunia nyata yang melibatkan penghematan biaya dan konsumsi bahan bakar, prosesnya itu merumuskan. Nah, ini ditanyakan jumlah tahun setelah itu kira-kira berapa tahun penghematan bahan bakar diesel menutupi biaya layar, berikan perhitungan untuk mendukung jawaban Anda. Nah, dalam hal ini dapat disimpulkan subjek A7 juga sudah mampu menguasai proses literasi matematika pada tahap ke-1. Ini yang A7 ya. Tapi subjek A7 itu belum mampu menerapkan fakta dan algoritma yang sudah diketahui. Pada tahap ketiga juga siswa belum menarik kesimpulan dengan tepat karena belum sesuai dengan jawaban yang dikerjakan itu kan. Jawaban yang dikerjakan 1324, sedangkan kesimpulannya itu 1 tahun itu kan nggak nyambung, makanya belum dikatakan mampu. Nah, subjek yang A8 sudah mampu menguasai proses literasi matematika pada tahap kedua karena pada tahap ke-1 subjek tidak menuliskan diketahui ditanyakan jawab. Lalu pada tahap ketiga juga subjek A8 belum menguasai karena belum menuliskan kembali hasil atau kesimpulan matematika yang telah dikerjakan. Jadi pada A8 juga tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena dia pada tahap ke-1 dan tahap ketiganya tidak dikerjakan, hanya tahap kedua walaupun jawabannya sudah tepat. Oke, ada yang kelima yaitu sepedanya Helen. Nah, ini rubrik skornya 3. Yang ditanyakannya kecepatan rata-rata perjalanan. Diberikan berapa kecepatannya. Yang kedua soalnya perubahan dan hubungan, fokus soalnya kecepatan, konteks soalnya pribadi, kompetensinya menghitung kecepatan rata-rata selama 2 perjalanan berdasarkan jarak yang ditempuh dan waktu yang ditempuh. Prosesnya memperkerjakan. Jawabannya ini kita bisa lihat di keduanya. Dalam hal ini dapat disimpulkan subjek A9. Ini A9 ya teman-teman.
9 juga dinilai belum mampu menguasai proses literasi matematika pada tahap kedua maupun ketiga, dan sudah menguasai pada tahap ke-1 kan, yang kedua ketiganya masih belum. Karena pada tahap kedua juga masih belum menghitung dengan benar, sedangkan subjek A10 sudah mampu menginterpretasikan kembali masalah nyata dan menuliskan kesimpulan dari masalah yang ada. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pada gambar 10 sudah mampu menguasai proses literasi matematika pada tahap ke-1, kedua, dan ketiga. Walaupun pada tahap ke-1 belum menggunakan simbol matematika dengan baik. Gitu. Nah kan kalau subjek yang A9 ini kan diketahuinya S-nya tuh jaraknya kan pakai S kan. Nah sedangkan pada yang A10 tuh jarak tuh ditulis jarak aja gitu, nggak pakai lambang, nggak pakai simbol, jadi dikatakan belum mampu. Nah sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila terdapat beberapa kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menonton videonya, terima kasih juga kepada Ibu Dr. Kiki Niasani Effendi, SPD MPD yang telah memberikan saya kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.